Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Ilana, saya dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Keanekaragaman Mangrove dan Kondisi Lingkungan di Lahan Konservasi Tundung Musuh Kabupaten Tuban. Pertama, mangrove adalah ekosistem yang memiliki fungsi ekologis, biologis, dan sosial ekonomi. Istilah mangrove mengacu pada sekelompok semak dan pohon berkayu heterogen yang secara taksonomi tumbuh di zona interradial pantai tropis dan subtropis yang beradaptasi dengan baik untuk kehidupan di habitat pasang surut air. Di Asia Tenggara, mangrove memiliki keanekaragaman terbesar. Saat ini mangrove Indonesia mencapai 21% di antaranya. Perairan suatu ekosistem pesisir sangat mempengaruhi produktivitas dan fungsi dari ekosistem itu sendiri. Lingkungan interradial mangrove dinamis secara fisik dan juga ekologis, dan juga geologis. Perubahan kondisi iklim dan lingkungan membentuk ekosistem mangrove dari waktu ke waktu. Hutan mangrove di lahan konservasi Tundung Musuh, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban merupakan proyek baru yang digerakkan pada awal tahun 2017. Penanaman hutan mangrove bertujuan untuk mencegah adanya erosi laut. Namun karena letaknya yang terletak di tepi jalan raya, membuat hutan ini dipenuhi oleh sampah yang memang sengaja dibuang oleh warga sekitar. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk dapat mengetahui keanekaragaman mangrove yang berada di lahan tersebut dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keanekaragaman mangrove dan juga kondisi lingkungan di lahan konservasi Tundung Musuh yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau fakta mengenai keanekaragaman mangrove dan juga keadaan kondisi lingkungan mangrove. Kemudian subjek penelitian adalah jenis-jenis mangrove yang berada di lahan konservasi Tundung Musuh Kabupaten Tuban dan juga kondisi lingkungannya. Kemudian tempat dan juga waktu penelitian. Tempatnya itu berada di areal konservasi Tundung Musuh Kecamatan Tuban. Dan dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Januari 2021. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah teknik observatif, yaitu teknik pengumpulan langsung pada lapangan. Kemudian teknik pengumpulan datanya, ini di sini ada keanekaragaman dari mangrove, kemudian keseragaman dan juga indeks dominansi mangrove. Di area lahan konservasi Tundung Musuh Kabupaten Tuban terdapat 6 jenis mangrove dari 5 famili. Di antaranya adalah Rhizopora mutronata dari famili Rhizoporaceae. Kemudian ada Laguncularia racemosa berasal dari famili Combretaceae. Kemudian Avicennia officinalis dan Avicennia marina berasal dari famili Acanthaceae. Kemudian ada Exosaria agaloka berasal dari famili Euphorbiaceae. Kemudian ada Soneratia caseolaris dari famili Litraceae. Di sini ada tabel data analisis keseragaman, keanekaragaman, dan juga indeks dominansi. Dari data-data tersebut dapat dinyatakan bahwa lahan konservasi Tundung Musuh ini cukup baik untuk pertumbuhan dari mangrove. Dilihat dari data keanekaragaman, keseragaman, dan juga indeks dominansi yang ada pada tabel. Kemudian dilihat dari data matriks kesesuaian lahan konservasi, dapat disimpulkan bahwa lahan konservasi Tundung Musuh ini layak untuk dijadikan lahan konservasi mangrove. Karena data-datanya itu memenuhi standar dari
lahan yang bisa dijadikan sebagai lahan konservasi. Tetapi karena kondisi lingkungan yang penuh dengan sampah, ini mengakibatkan pemandangan yang kurang mengenakan di lahan ini. Ada banyak sampah yang bertebaran, seperti pada gambar ini ada banyak sampah yang terjebak di akar-akar dari pohon mangrove. Hal ini harus segera ditangani oleh pemerintahan supaya tidak mengganggu kehidupan di lahan konservasi mangrove. Kesimpulannya, Tunduk Muso ini memiliki 6 jenis mangrove dari 5 famili, kemudian dari data keseragaman, keanekaragaman, dan juga indeks dominansi, lahan konservasi Tunduk Muso ini cukup baik untuk pertumbuhan mangrove. Kemudian dari matriks kelayakan lahan konservasi, lahan ini sudah layak untuk dijadikan lahan konservasi mangrove. Akan tetapi yang membuat sedikit masalah adalah banyaknya sampah yang tersebar di area lahan konservasi ini karena memang sengaja dibuang oleh masyarakat di daerah itu atau di areal itu. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pengelola atau pihak berwenang dengan warga masyarakat sekitar agar lahan konservasi bisa terjaga kelestariannya dan dapat berguna untuk semua orang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.